Prinsip kerja trafo. Trafo adalah sebuah mesin, tetapi trafo tidak memiliki bagian yang bergerak. Oleh karena itu, trafo disebut sebagai mesin statis. Trafo mempunyai 3 bagian utama, 2 lilitan dan inti logam, yang lilitannya merupakan lilitan belitan. Dalam bentuk kumparan yang terbuat dari pengantar arus yang baik, belitan transformator memainkan peran utama dalam mesin. Kumparan belitan berperilaku seperti induktor. Ketika arus bolak-balik dibiarkan mengalir melalui salah satu belitan, maka akan terjadi fluks bolak-balik. Yang dihasilkan sekitar belitan besarnya fluks ini sebanding dengan besarnya arus yang mengalir melalui belitan tersebut. Arah fluks tersebut sesuai dengan arah arus. Arah arus pada belitan dapat diketahui dengan menggunakan rumus tangan kanan. Aturan ini menyatakan bahwa ketika kita menggenggam tangan kanan dengan merentangkan ibu jari sepanjang sumbu kumparan atau belitan dan 4 jari lainnya sepanjang arah arus dalam kumparan, maka ibu jari menunjukkan arah fluks yang dihasilkan di dalam kumparan sepanjang sumbu. Fluks ini menjadi maksimum besarnya ketika arus mencapai maksimumnya selama 1,5 siklus gelombang arus bolak-balik. Fluks menjadi 0 ketika arus dalam kumparan melintasi sumbu 0 lagi untuk setengah siklus berikutnya. Fluks menjadi maksimum tetapi berlawanan arah ketika arus mencapai puncaknya. Membalikkan maksimum dengan cara arus bolak-balik menghasilkan fluks yang bervariasi secara terus-menerus di sekitar belitan. Garis-garis fluks menghubungkan belitan itu sendiri dan fluks tersebut bervariasi sehingga akan menjadi GGL induksi sendiri pada belitan. Fenomena ini disebabkan oleh induksi elektromagnetik Faraday, GGL induksi atau tegangan apapun yang sama besarnya dan berlawanan polaritas tegangan suplai. Tegangan bolak-balik yang disuplai menyebabkan arus bolak-balik pada belitan yang menghasilkan fluks yang terus-menerus bervariasi di dalam dan di luar belitan. Fluks yang terus-menerus berubah ini menghasilkan GGL induksi pada belitan, sehingga dapat mengatakan bahwa tegangan suplai disebabkan oleh tegangan induksi. Akibat dari sebab ini, maka menurut hukum Lenz, tegangan induksi ini akan mempunyai polaritas yang berlawanan dengan tegangan suplai. Karena menurut hukum Lenz, efek selalu berlawanan karena tegangan induksi sendiri pada belitan tidak tergantung berdasarkan jumlah belitan, tetapi tergantung pada tegangan suplai. Tetapi tegangan induksi per belitan tergantung pada jumlah belitan. Tidak lain hanyalah GGL induksi dibagi dengan jumlah belitan. Satu belitan terpisah didekatkan ke belitan pertama, maka belitan kedua ini tertekuk dengan porsi fluks yang bervariasi dari belitan pertama. Karena hubungan fluks yang bervariasi ini juga akan ada GGL induksi di atasnya. GGL induksi ini akan sangat kecil karena hubungan fluks kecil, maka laju perubahan hubungan fluks juga kecil, dan menurut hukum Faraday, GGL induksi melintasi sebuah kumparan berbanding lurus dengan laju perubahan hubungan fluks. Jika sekarang menghubungkan rangkaian tertutup pada belitan kedua, akan mendapatkan arus yang sangat kecil melalui rangkaian asalkan belitan kedua ditempatkan lebih dekat ke belitan pertama, sehingga dapat melihat bahwa beberapa bagian dari daya input diubah menjadi output melalui belitan kedua.
Hal ini karena sebagian flux yang dihasilkan dari belitan pertama dihubungkan dengan belitan kedua. Sekarang, jika ingin mengubah daya listrik maksimum dari belitan pertama ke belitan kedua, harus menghubungkan flux maksimum dari belitan pertama ke belitan kedua. Hal ini dilakukan dengan menempatkan inti magnet dengan keenggangan di antara belitan. Baja merupakan bahan magnet dengan keenggangan rendah yang terkenal. Jadi, biasanya menggunakan baja untuk membuat inti magnet dengan keengganan rendah di transformator segera setelah menempatkan inti baja di antara belitan. Hampir seluruh flux yang mengelilingi belitan pertama akan terkonsentrasi di dalam inti dan dihubungkan dengan belitan kedua karena hubungan flux yang hampir sama dengan belitan kedua. Sekarang laju perubahan flux terhadap waktu adalah sama pada kedua belitan karena sebagai hukum induksi elektromagnetik GGL yang diinduksi pada suatu konduktor berbanding lurus dengan laju perubahan hubungan flux. Tegangan yang diinduksi perputaran pada kedua belitan akan sama. Saya telah menjelaskan bahwa tegangan yang diinduksi pada belitan pertama sama dengan tegangan suplai. Sebenarnya, di sini menganggap bahwa tidak ada penurunan tegangan antara terminal suplai dan belitan pertama. Ini adalah kasus yang ideal untuk tujuan teoritis. Akan mempertimbangkan bahwa kondisi ketika belitan pertama dihubungkan dengan suplai disebut sebagai belitan primer. Sekarang, jika belitan primer ini memiliki jumlah lilitan N1 dan tegangan suplai atau tegangan tambahan pada belitan primer adalah V1, maka tegangan per belitan primer adalah V1 kali N1. Sejauh ini telah memahami bahwa tegangan V1 kali N1 inilah yang akan muncul pada tiap belitan kedua. Jika belitan kedua ini mempunyai N2 jumlah lilitan, maka tegangan total pada belitan kedua adalah N2 menjadi V1 kali N1 dan katakanlah ini adalah V2. Jika sekarang ada rangkaian tertutup yang dihubungkan pada belitan kedua, maka akan memberikan tegangan V pada rangkaian, dan karena adanya tegangan maka akan ada arus yang mengalir melalui rangkaian. Biasanya pada transformator, belitan kedua dihubungkan dengan rangkaian beban. Belitan ini disebut belitan sekunder jika jumlah belitan sekunder tidak sama dengan belitan primer, yaitu jika N2 tidak sama dengan N1, maka tegangan sekunder trafo berbeda dengan tegangan primer. Sekarang jika N2 lebih besar dari N1, maka tegangan sekunder akan lebih besar dari tegangan primer. Sebaliknya, jika N2 lebih kecil dari N1, tegangan sekundernya lebih kecil, maka tegangan primer disebut trafo step up, dan yang terakhir disebut trafo step down. Terima kasih.